Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Alif Maulani dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Izin untuk mempresentasikan sebuah pembahasan tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Pada cover bisa terlihat presentasi ini akan tersusun dari latar belakang, tujuan, output, ruang lingkup, dan pelaksanaan. Selanjutnya, latar belakang dari presentasi ini yaitu pada dasarnya proses perkembangan perkotaan memiliki dua bentuk dasar menurut Dosiadis pada tahun 1968. Bentuk perubahannya yaitu bisa dibagi menjadi dua, berupa pertumbuhan dan transformasi. Selanjutnya, proses pertumbuhan ini merupakan perubahan terus-menerus pada bagian pemukiman perkotaan atau pedesaan yang berguna untuk meningkatkan nilai dan efisiensi penghuninya. Sedangkan pada transformasi memiliki beberapa tahapan, yaitu tahapan penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Penetrasi yaitu penerobosan fungsi baru ke fungsi yang lebih homogeni. Invasi yaitu serbuan fungsi baru yang lebih besar daripada tahap penetrasi, tetapi belum mendominasi fungsi lama. Dominasi yaitu proses yang mendominasi proporsi fungsi dari fungsi lama ke fungsi baru akibat besarnya perubahan ke fungsi baru. Setelah terjadi dominasi, maka akan terjadi suksesi, di mana terjadi pergantian semuanya dari fungsi lama ke fungsi baru. Namun, proses transformasi ini tidak selalu berjalan baik. Bisa terjadi ketidaksesuaian antara kegiatan masyarakat dengan rencana tata ruang perkotaan. Dampaknya apa? Dampaknya bisa ke sosial, budaya, ekologi, struktur kota, bahkan yang paling dirasakan yaitu perubahan ekonomi masyarakat di perkotaan. Selanjutnya, untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut, ada pentingnya peran pemerintah dalam menata guna lahan. Peran pemerintah tersebut untuk menghasilkan tingkat efisiensi masyarakat dan sosial benefit sehingga dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, dengan banyaknya kegiatan masyarakat dan karena banyak kegiatan masyarakat, maka dibutuhkannya identifikasi karakteristik guna lahan di perkotaan. Contoh guna lahan di perkotaan seperti komersil, industri, dan lainnya. Namun, tidak semua wilayah perkotaan memiliki lahan yang berfungsi seperti berikut. Komersil, industri yang paket komplit itu tidak semuanya memiliki. Maka dari itu, diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan. Dalam hal ini kita kerucutkan menjadi khususnya pada Kota Bandung yang memiliki semua karakteristik yang telah disebutkan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan yang berlangsung. Sasarannya yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik guna lahan, untuk mengidentifikasi variasi kegiatan, untuk mengidentifikasi kegiatan yang berkembang di wilayah tersebut. Output dan ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu akan dilaksanakan di Kota Bandung. Dilaksanakannya selama 1 semester atau 6 bulan, dan wilayah yang akan diteliti akan dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan dengan output kegiatan
menyusun dan menggunakan perangkat survei. Selanjutnya kita menentukan target area yang akan disurvei. Seperti sebelumnya kita udah membagi 6, tapi kita juga harus memilih area mana sih yang ideal untuk mendapatkan narasumber tersebut. Selanjutnya ketika semua data sudah selesai, semua pertanyaan sudah disusun, kita sudah menentukan target, selanjutnya kita akan melakukan survei dengan etika survei yang telah kita ketahui bersama. Selanjutnya, setelah survei dilakukan, data dari survei akan kita olah dan kita tampilkan. Dengan mengolah data tersebut, dengan kita presentasi, kita dapat diharapkan untuk melakukan interpretasi sederhana dari data yang telah kita dapat. Ya, berikut tahapan survei. Selanjutnya, untuk mempermudah kegiatan survei tersebut sehingga survei tersebut dapat dilakukan secara efisien dan efektif, maka ada baiknya kita membuat proposal kegiatan. Selanjutnya, setelah kita membuat proposal, kita akan membahas kegiatan apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita akan membuat kebutuhan dan jenis data yang dibutuhkan. Lalu kita melakukan pencarian data. Tahap keempat, kita melakukan merumuskan RHB, rencana anggaran biaya atau perkiraan biaya yang akan dihabiskan. Setelah semua sudah selesai, kita harus melakukan pengurusan perizinan. Percuma kita melakukan sebuah kegiatan kalau ternyata kita tidak diizinkan di wilayah tersebut, maka itu penting juga untuk mengurus perizinan. Ya, presentasi sudah selesai. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.